dia itu selalu lebih tanggap daripada yang lain. Tapi ketika dia ujian, nilainya selalu buruk daripada yang lain. Tapi ke kantin bawa buku, kemana-mana bawa buku. Masya Allah, kemarin saya itu ketemu. Barokahnya dia itu, istimewanya khidmah, istiqomahnya khidmah ini tadi. Ketemu kemarin itu, loh, kamu sekarang di mana? Saya di rumah sakit sana, Gus. Loh, jadi apa? Jadi dokter. Sing paling Gus Idam gregetennya apa? Setelah 5 menit ngobrol sama saya, bojone wayu. Oh, wegel aku mbiyen yo ora patek ganteng, nilaine yo ora patek apik. Tapi anaknya itu rajin. Sinau terus. Kemana? Ke kantin tuku bakso, nggawa buku, sinau. Waktu saya sekolah dulu LKS, sekarang bahasanya apa? Hah? Nah itu LKPD. Waktu saya sekolah bawa LKS, kemana-mana bawa LKS teman saya. Tapi nggak pinter. Tapi sebelum guru merintah hapus papan tulis, dia menghapus papan tulis. Guru saya sebelum datang, teman saya itu rela kehilangan uang 1.500 atau 2.000 untuk belikan teh guru saya. Padahal anaknya ganteng yora patek, pinter yora. Mari kui saya ketemu kemarin, dadi dokter, gang diluk bojone teko ayu, powegel aku ya. Lah ternyata memang dawuhnya Said Alawi Al-Maliki benar. Sabatul ilmi bil mudakaroh, melekatnya ilmu itu dengan mudakaroh. Walaupun nggak pinter, tapi istiqomah belajar, diulang-ulang terus. Jadi nggak pernah meremehkan. Nah ini kuncinya melekatnya ilmu. Nah ternyata ketika ilmu sudah melekat di dalam hati tidak cukup. Wa barokatuhu bil hikmah. Barokahnya ilmu ini dengan hikmah. Melayani orang yang punya ilmu, melayani orang yang mengajarkan ilmu, guru kita, masyayikh kita, ulama kita. Lah itu. Wa naf'uhu biridho syekh, dan kemanfaatan ilmu itu bisa didapatkan ketika gurunya ridho, ketika gurunya bahagia. Tapi orang yang tidak pernah menjadi santri, ada anak khidmah kepada gurunya, melayani gurunya, katanya perbudakan. Ada anak bikinin minum, ngeladeni gurunya dan sebagainya, perbudakan. Ada anak sungkem, takdim, ada kendaraannya gurunya berhenti, katanya feodalis. Padahal yang menjadikan dia itu jadi mulia, seorang santri itu mulia dan diangkat derajatnya, karena dia menghormati gurunya. Lah saat ini kenapa kok jarang orang pinter mendapatkan barokah dan manfaat? Kadang pomo pinter dilala malah tinggi minteri wong, pomo pinter dilala malah korupsi, pomo pinter dilala mungkin semisal jadi orang kaya, kayanya nggak lama. Itu kenapa tuh Gus? Karena sekarang mulai minim orang yang takdim terhadap gurunya. Betul apa enggak? Kadang izin sekolah sama gurunya WA-an. Mohon maaf Bu, ini panas, padahal neng omah bal-balan. Betul? Loh iya, zamane Gus Idam sekolah gak wani jomeneh WA gurune. Ketika saya pulang sekolah mau nyalip kendaraan guru saya, ini nggak berani saya. Pilih kesusui apa bahasa Indonesia nih? Sekeburu-keburu saya lewat jalur lain. Lah anak sekarang gurunya di depan ngepot ning ngarepe, blayeri, numpak herek kayak. Nah, kaya Margono. Lah nggih, mati blayeri nggih CP. Ada gurunya, dulu waktu kita sekolah ada guru kita, berhenti kita. Sekarang ada gurunya ya katanya Pak Jazuli tadi, selfie karo gurune nek nyeluk bos. Pinter dia tapi barokahnya kurang, pinter dia tapi kemanfaatannya kurang. Makanya kalau pengen santri-santri Khotijah kelak ingin menjadi orang yang cerdas,
yang mendapatkan barokah, yang menjadi orang yang bermanfaat, gubernur-gubernur masa yang akan datang, presiden-presiden masa yang akan datang, Kapolri-Kapolri yang masa akan datang, TNI Panglima yang masa akan datang. Jadilah santri-santri yang istiqomah belajar, hormati gurumu, takdim terhadap gurumu, sampai kapanpun, siapapun, ketika orang itu mengajarkan kamu kebaikan, itu tetap gurumu. Insya Allah mulya dunya akhirat. Amin Allahumma. Semoga seluruh yang memiliki hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seluruh santri putra santri putri Khadijah ini ingin menjadi orang yang selamat dan sukses apa tidak? Nah, kalau ingin jadi santri yang sukses dan apa yang menjadi himmahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat. Saya teringat apa yang dinasihatkan oleh ulama yang terkenal beliau akan nasihat terhadap putra-putranya. Dan nasihat ini sangat relate dengan keadaan saat ini. Ujian kita menjadi seorang pemuda saat ini sangat berat. Untuk maksiat itu sekarang tidak usah keluar rumah. Bahkan di dalam HP saja banyak kemaksiatan. Bener apa enggak? Yang ngeslot lah, yang apalah, yang video-video lah. Kadang yang cewek ini video joget-joget di TikTok lah, apalah. Ya loh. Kadang yang laki-laki ini belum menjadi suami istri, manggil teman lawan jenisnya kadang sudah mamah papa. Iya, ada kadang Pak Jusuli. Jadi kadang itu ada, masih sekolah loh. Belum kobil itu nikah itu belum pernah. Tapi manggilnya sudah mama papa. Lah. Mama, nanti sekolah enggak? Sudah makan apa belum? Terlanjur mamah papa pirang-pirang tahun dilalah terope karo wong liya sesuk. Wah. Jenenge ning undangan iki karo wong liya sesuk. Amsong pisan. Lah kadang cek cilik lho wayahe golek ilmu, wayahe ngaji, iki urung-urung panggah WA-an. Kalau kamu enggak berangkat sekolah, aku juga enggak. Lah emangnya kenapa? Badanku panas. Ya udah aku ikut panas. Telek. Males aku. Lah yo 3 tahun kadung mamah papa lho. Tibakno tamat kuliah, lulus kuliah, namanya diundangan sama orang lain. Akhirnya bikin status nyawa ini udah nggak ada gunanya. Wah. Dilalah sing ngomentari status Israel. Oh ya wis nek gunane 5 menit teko nggen Sherlock posisi. Amsong. Kuwi. Makanya nek pengen selamat aja pacaran. Tapi nasihatnya Luqman Hakim bukan itu. Jadi ada ulama yang terkenal akan nasihat terhadap putra-putranya. Dia namanya Luqman Hakim. Bahkan saking istimewanya beliau, saking solehnya beliau dan alimnya beliau, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Pernah baca nggak surat Luqman? Ojo mek Yasin ae. Izin diwaca Yasin, nenek ra ngono iki salat paling kulhu karo Anas ae. Jajal Al-Kafirun bisa nembulet kaya entute Hamsid. Ya. Bon, lanjut. Nasihatnya Luqman Hakim gimana terhadap putra-putranya? Nah ini untuk pegangan panjenengan semua. Ya bunaya, wahai anak-anakku, inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam anak-anakku. Qad gharqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Tapi buktinya iya benar. Buktinya iya banyak orang tenggelam. Kadang orang sudah merasa pintar tapi tidak memiliki keimanan, akhirnya tenggelam akan kepintarannya. Banyak orang merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, akhirnya tenggelam karena kecantikan dan kegantengannya. Dilalah ditakdir untuk ganteng koyo Gusmu ngene iki. Wah, iki ning HP ini malah koyo kos-kosan cewek. Lah. Dilalah ditakdir ayu, glowing. Putih, wajahnya sampai ke meja karambol. Tapi ning HP ini sing dipolo cah lanang-lanang tok. Nah, udzubillah min. Lah, artinya dia berarti tenggelam karena kegandengannya dan tenggelam karena kecantikannya. Lah,
Maka dari itu nasihat Luqman Hakim, inna dunya bahrun amikun, wahai anak-anakku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Qad gharaqa fiha nasun katsirun, banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Maka dari itu kata Luqman Hakim terhadap anaknya apa? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki kapal, perahu untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Apa kapalnya? Taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Menjadi seorang santri, menjadi santri putra putri Khadijah, pinter saja tidak cukup. Kamu harus memiliki kapal agar selamat untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Kapalnya apa? Taqwallah. Pinter boleh, tapi jangan sampai tidak takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu apa? Kalau di pelajaran panjenengan secara singkatnya, melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Tapi secara perinci tidak seperti itu. Di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah, yang namanya takwa ini, taknya di situ bimakna tawadhu. Kalau memang mengaku santri putra, santri putri Khadijah, harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Andap asor. Mau kamu jalan-jalan ke TP, mau kamu itu jalan-jalan ke Pakuwon, mau kamu itu jalan-jalan kemana saja, mau kamu naik bis, naik kereta, ketemu gurumu dimanapun berada, ketemu ulama-ulama dimanapun berada, kamu harus tawadhu. Ketika seorang santri mampu mengamalkan tak yang namanya tawadhu ini tadi, man tawadhu alillah rafa'ahullah. Orang kalau mau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kayak teman saya yang saya ceritakan, dulu nggak pintar tapi dia rajin, kemudian saat ini jadi dokter dan istrinya cantik. Karena dia itu tawadhu, sama gurunya sungkem, baik ketemu gurunya di luar sekolah, di luar pesantren, dia tetap tawadhu. Bahkan WA-an pun ya syukur-syukur rawani nek karo gurune. Nah, Gus Idam itu sampai detik ini sama guru saya, bahkan sama anaknya guru saya saja nggak berani sekarang. Jadi kok diundang orang ada anaknya, putranya guru saya, terus mending nggak usah undang saya, cari yang lain saja. Saking tertanam di dalam hati saya, tidak berani terhadap guru saya. Jadi walaupun dipuji orang sejagat raya, yang namanya santri tetap sampai mati tetap Nah, setelah tak, hurufnya takwa apa? Qaf. Qaf itu maknanya adalah qanaah. Kalau kamu memang mengaku dirimu santri dan kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, qaf di situ maknanya qanaah. Santri itu nggak muluk-muluk. Qanaah itu menerima takdirnya Allah. Mungkin mohon maaf ya, ada temennya yang berangkat sekolah naik mobil, dia naik motor, dia naik sepeda. Kita nggak grogi, kita yakin nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjatah rezeki orang masing-masing. Semua orang memiliki nikmatnya masing, cobaannya masing, akhirnya tenang. Makanya kalau orang itu sudah tertanam ketakwaan di dalam dirinya, dia nggak gugup, nggak bingung. Mau temennya ini bajunya bagus, dia mampunya masih seperti ini, dia tenang. Mau temennya ini HP-nya sudah kameranya telu ini, kalau yang di video aku ini, dah. Mau dia itu kameranya layarnya bentet, dia tetap qanaah, dinikmati saja adanya ya ini. Nah itu kriteria santri. Tapi kalau dia itu masih grogi, temennya kameranya 3, kurang rumah, minta maksa orang tua, kemudian jual apa, wah ini kesantriannya, ketakwaannya ini belum sempurna. Nah, kalau sudah tertanam ketakwaannya lagi, takwa itu kalau ditulis wawu. Wawu ini maknanya apa di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah? Waro'un. Seseorang santri yang benar-benar bertakwa memiliki jiwa waro'un, mampu menjauhi, membedakan sesuatu yang haram dan yang makruh. Oh, saya lagi diuji. Mungkin di HP ini ada promosi judul, oh ini haram, nggak boleh. Oh di HP ini ada video-video yang tidak beres, oh ini nggak boleh. Oh saya membantah orang tua saya, ini akan menghambat ridhonya Allah terhadap diri saya, oh ini harus menghindari.
Ketika cocok atau tidak cocok, lebih baik kalau tidak cocok kita menghindar sejenak, menenangkan diri. Nah ini, setelah wawu apa? Takwa. Ya, takwa. Ya ini bermakna yakin. Kita semua kalau memang sudah mengaku menjadi santri yang bertakwa, kita harus yakin bahwasanya ketika kita itu istiqomah melakukan perintah-perintahnya Allah, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yakin, pokok aku ibadah, pokok aku manut, aku sekolah nggak melanggar peraturan, aku nggak wani karo guruku. Insya Allah untuk dekengan usat. Kamu nggak apa-apa ketika belajar seperti ini, mungkin dihina orang, dicaci orang, nggak apa-apa. Abdullah bin Abbas mengatakan, dalil itu taliban, fa'aziz matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Amin Allahumma. Gus Idam dulu waktu nyantri itu, lebih kurus daripada sekarang. Kurus banget waktu di pondok. Saya di pondok salaf itu sambil ngaji, sandal nggak punya, nggak masak di kantin. Nggak apa itu, beli makanan di kantin nggak masak sendiri, walaupun yang masak teman saya. Ya, jadi pulang itu bawa terong, bawa apa. Ketika saya pulang, saya ditanya sama tetangga saya, teman-teman saya yang seumuran saya, Gus, kok nggak pernah kelihatan di mana? Ngaji di pondok pesantren. Loh, ngaji cari apa? Wong saya saja sudah kerja, gaji saya jutaan. Kenapa kok harus ngaji? Saya sempat takut, waduh besok saya jadi apa ya? Saya besok kerja apa ya? Terus pulang lagi dihina. Kok tambah kurus? Apa di pondok kesiksa? Padahal saya itu berpuasa pada waktu itu. Saya sering pasang Daud waktu di pondok dulu. Jadi saat ini puasa, besok enggak. Besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi, besoknya puasa lagi. Akhirnya kurus, enggak punya sandal, sarung ngelinteng. Kayak rong dadi juragan sarung Gus Idam series dereng. Pun tumbas mau dereng jenengan. Weh, kuwi rong tuku kuwi angel wi, dadi kiai angel wi kok. Lah promosi, bener promosi. Lah akhirnya klambine niki kegeden, wis gak karu-karuan, kopiahe niki reget dan sebagainya. Wis mulai umplung. Saya nggak pernah kepikiran, oh besok bisa kenal Pak Jasuli, besok bisa kenal dengan Bupati Gubernur, besok bisa kenal dengan Mas Gibran, besok bisa didatangi wakil presiden di rumah saya. Nggak pernah kepikiran saya. Penting waktu saya ngaji, saya istiqomah. Dan dawuhnya Abdullah bin Abbas benar. Dalil itu taliban, fa'aziz itu matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Sekarang orang itu antri jadwalnya Gus Idam 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu, Masya Allah. Tapi saya yakin, santri Khadijah kelak akan lebih daripada Muhammad Iqdam. Penting dia itu istiqomah. Pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika kita memiliki ketakwaan saja untuk mengarungi bahtera kehidupan ini juga kurang. Ternyata orang itu kalau berlayar sudah punya kapal, dia butuh bekal. Semisal kamu mengarungi laut, kalau punya kapal saja apa cukup? Tidak. Kalau lapar gimana? Kita butuh bekal. Bekalnya mengarungi bahtera kehidupan ini, kata Luqman Hakim terhadap putra-putranya apa? Wa aswa imanan billah. Bekalnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu Gus Idam tadi bilang, kalau SMA-nya sudah di Khadijah, SMP-nya sudah di Khadijah, jangan sampai besok itu leren atau berhenti menjadi sampai kapanpun harus tetap jadi santri, kuliah jadi santri. Tirulah Bu Khofifah alumni sini, walaupun sudah menjadi gubernur, beliau tetap melayani ulama, derek ulama. Gini mboten, hari-harinya beliau tetap menjadi seorang santri. Lah panjenengan ya seperti itu. Kuatkan keimanan panjenengan sampai kapanpun. Karena untuk menguatkan keimanan, salah satunya cara yang tepat menjadikan diri kita menjadi seorang santri. Terus Gus, kalau sudah punya kapal, punya bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, apa sudah cukup? Oh belum. Ternyata kapal itu kalau tidak ada layarnya tidak bisa belok. Bener nggak? Kalau ada teluk gimana nanti? Kalau ada pulau gimana nanti? Kan bisa nabrak. Kalau ada gunung gimana nanti? Nah artinya dalam kehidupan ini kalau kita cuma lurus saja, oh ini maksiat kita nggak belok, oh ini bahaya kita nggak belok, lah ini juga bahaya. Lah layar agar bisa belok itu apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layarnya untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, kapalnya kan sudah takwa Allah ya, bekalnya imanan billah. Lah layarnya apa? At-tawakkal 'ala Allah, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ta'ala. Artinya apa? Gak usah mikir besok itu saya seperti apa. Punya cita-cita boleh, tapi khawatir akan masa depan itu tidak baik. Punya cita-cita boleh, tapi jangan sampai khawatir akan masa depan. Tugas kita apa? Terus kuatkan ketakwaan, kuatkan keimanan, dan kemudian sisanya tawakal Allah. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Orang yang hidupnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekengan pusat. Kayak ceritanya Gus Idam tadi, tidak pernah memiliki inisiatif besok bagi apa, besok jadi apa, enggak pernah. Penting dijalani, penting istiqomah. Mungkin ketika kita mencari ilmu kita direndahkan atau apa, enggak ngurus. Penting takwa Allah, penting selalu menanamkan imanan billah, sisanya tawakal Allah. Masya Allah, oleh Allah ditata. Saya itu dulu setelah pulang dari pondok bingung, ini menikah sama siapa ya, bingung. Kayaknya nek sing gelem karo aku apa ora ya, karena saya dulu belum seganteng ini. Ya sepurane ae, nek saiki ket mulai sing perawan sampai rondo-rondo, demen Gus Idam kudu nyerang ae. Dulu waktu saya masih muda bingung saya, aku elek kuru kayak gini. Dan dari 4 bersaudara, saya itu yang paling nakal, gablek. Jadi abah saya itu sampai pusing. Iki bocah kok ora gelem ngaji, kowe iki putune kiai lho, Le, kok ora gelem ngaji. Ibu saya sampai pusing, Le, pisan-pisan mbok ngimami jamaah ngono, pusing semua. Jadi kakak saya yang pertama hafal Quran ning Neli, Gus Dalhar, itu mondok di Malang di pek mantu kiai ini. Di pek mantu kiai ini. Ning Lia kakak saya pas, ini dapat apa itu, suami hafal Quran, santrinya kakek saya. Jadi khatam ngaji kitab di kakek saya, beliau juga hafal Quran, dipek mantu kali abahku. Lah kula mikir, waduh aku mbiyen nakal, garangan. Jadi teman-teman saya itu dulu Margono enak ora iki, Mang. Margono itu diidolanane mek motor. Itu kan tukang kendang, kemudian tak ajak hijrah jadi tukang hadroh. Margono itu dulu kalau rondo, tahu kalau di kampung-kampung itu ada rondo, sahur itu loh. Nah, niku ngendang riyen. Pak Jasuli beli Margono ngendang ning gegere nek gambar tonggeng ditato. Oh, kemudian tak jak hadroan. Akhirnya nemu Margono, nemu Badol, nemu siapa. Lah dulu saya bingung, iki aku iki piye, masa depanku piye. Wedi khawatir, tapi wis penting fokus. Akhirnya saya ngaji, buat majelis itu tadi. Garangan-garangan teman-teman saya itu tak ajak ngaji. 7 orang awalnya. Dihina orang, dicaci orang. Wah, ini Gus Idam putranya Yai Khalid ini bikin aliran apa ini? Aliran apa? Makanya openingnya Pak Sabar tadi gitu toh. Dikira aliran ini aliran apa? Aliran apa ini? Penting saya ngaji, buka kitab, istiqomah. Itu waktu abah saya itu sudah gerah stroke, sakit stroke 2 tahun. Saya ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan ayah saya, ngaji. Akhirnya saya berusaha ngaji. Nah yang mau ngaji sama saya cuma 7 orang garangan, 7 tok. Istiqomah, dilokne wong, dilokne. Enggak ngurus saya. Terus ngaji istiqomah. Sekarang usianya Sabil Toba masih 7 tahun. Saya ngaji di tanah bumbu, tanah 3 hektar penuh. Saya ngaji di Banjarbaru, di depan kantor wali kota penuh. Saya ngaji di mana-mana penuh. Teman saya ngaji banyak, teman saya belajar banyak. Masya Allah. Lah itu semua berkahnya apa? Konsisten terus meningkatkan ketakwaan dan konsisten berusaha meningkatkan keimanan. Sisanya tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Jangan sampai menyerah. Gus saya ini udah belajar. Tapi teman saya nggak pernah belajar kok lebih pintar. Nggak usah menyerah. Istiqomah saja. Gus, saya ini biasanya dibully, dicaci. Teruslah istiqomah. Pasrah. Pasti saya yakin. Kelak kamu akan dimuliakan oleh Allah dan dicari orang banyak. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Masya Allah. Tapi ya enek sing unik. Liane bodong ini. Kayak paling bonek mania kayak malah ini. Deng. Pancen bonek tenan kayaan. Kok ya enek ya. Masya Allah. Adik Margono kayak paling. Alhamdulillah. Coba ada yang gendut di situ kopiahnya miring. Nah itu semangat dari tadi. Berdiri. Kasih mic di situ aja. Wah, masya Allah, luar biasa. Seneng saya ini. Wah, nganu, soalnya dicincing nih sik. Wah, ini dari tadi semangat ini. Setiap lihat Gus Idam, oh ini gini ya. Mangan apa yuk lowemu, mak ye apa bali ya? Mak ye gitu ya.